Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bos Excel. Buat teman-teman yang baru di channel ini, kita bahas tips dan trik seputar Excel. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Video kali ini kita mau ngomongin VLOOKUP nih teman-teman. Rumus yang sering banget dipakai, oke? Jadi pengertian mengenai VLOOKUP itu sangat penting. Jadi di sini contohnya kita punya data ya, ada supir A sampai supir E, ada setoran hariannya dan juga ada hari kerjanya. Dan data ini sudah diatur sedemikian rupa, jadi dia mengikuti data praktis yang betul. Jadi kalau teman-teman belum lihat video saya sebelumnya mengenai gimana sih cara bikin table yang baik dan benar supaya kita bisa menggunakan rumus, linknya ada di sini ya. Jadi VLOOKUP itu sebetulnya pengertiannya adalah seperti ini teman-teman. Kata lookup itu artinya mencari ya. Kata lookup itu artinya mencari. Kata V, vertical, itu sebetulnya berdasarkan data yang mau kita cari apakah disusun secara vertikal atau secara horizontal seperti yang ini. Jadi kalau di sini teman-teman mau cari berapa sih setoran harian yang harus dibayarkan supir C, supir C itu diatur atau disusun secara vertikal. Jadi kita tahu nih kalau kita mau mencari data yang berhubungan dengan supir C di dalam table, kalau supir C-nya disusun secara vertikal, ya kita akan menggunakan VLOOKUP. Tapi kalau data itu diatur secara horizontal seperti ini, kita harus menggunakan HLOOKUP atau HLOOKUP ya teman-teman ya. Yuk kita coba ya rumusnya ya. Jadi kita coba ya VLOOKUP, lookup value. Ini namanya screen tip teman-teman. Di dalam screen tip ada semacam guides ya, semacam tuntunan yang dibuat sama Excel, parameter-parameter yang harus kita isi supaya rumus itu bekerja. Jadi di sini lookup value-nya adalah supir C. Table array-nya kita pilih nih, tabelnya yang mana. Jadi lagi-lagi pastikan di dalam tabel itu yang kita highlight di kolom pertama harus berisi data yang mau kita ambil. Di sini kan supir C ya, jadi supir C harus ada di kolom pertama. Kemudian titik koma. Don't worry kalau di komputer teman-teman tulisannya bukan titik koma tapi koma, karena ini tergantung dari settingan komputer teman-teman ya. Jadi di komputer saya titik koma, jadi saya pakai titik koma. Parameter selanjutnya adalah kolom index number. Kolom keberapa sih yang mau kita ambil? Jadi di sini supir C ada di kolom pertama dan kita tahu dia di baris ketiga ya, 1, 2, 3. Kita mau ambil data setoran harian di kolom keberapa? Jadi kalau nama supir ini adalah kolom pertama, setoran harian adalah kolom kedua teman-teman. Jadi saya tulis 2. Dan dalam VLOOKUP ada dua tipe match, yaitu exact match atau approximate match. Dan pengertiannya apa? Exact match itu berarti data yang kita cari betul-betul ada nih. Jadi supir C, datanya ya, supir C itu memang ada di dalam kolom pertama di tabel yang kita pilih. Jadi kalau itu exact match, kita pilih false ya teman-teman ya. Jadi kita bisa pilih false atau kita bisa tulis 0. Jadi ada dua opsi. Kemudian kita enter. Jadi yang dilakukan oleh VLOOKUP adalah VLOOKUP akan cari satu-satu nih dari kolom A ya. Dari kolom yang pertama ya. Mana sih supir C? Ini bukan supir C. Oh bukan. Ini bukan supir C. Oh bukan. Ini bukan. Oh iya nih dia nih. Jadi dia akan mengambil ke kolom kedua karena kita specify kolom kedua, dan dia akan mengambil datanya sesuai yang kita mau. Jadi 450.000. Jadi kalau kita ganti jadi supir E, apakah dia akan berubah? Yes. Jadi dia akan turun ke supir E dan mengambil data di kolom kedua 100.000. Itu pengertian dasar VLOOKUP ya. Untuk HLOOKUP hampir sama teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat ya, di sini penulisan supir A sampai supir E disusun atau diurutkan secara horizontal, sedangkan di sini itu secara vertikal. Jadi kalau teman-teman lihat kayak gini ya, itu kita harus menggunakan HLOOKUP. Jadi equal sign HLOOKUP. Jadi kalau udah ada suggestion kayak gini, teman-teman bisa press tab. Begitu press tab akan ada kurung bukanya. Kemudian di screen tipnya dia menanyakan hal yang sama. Apa sih lookup value-nya? Oh, lookup value-nya di sini, supir C. Titik koma, table array-nya di mana? Oh, table array-nya di sini ya. Ada yang berbeda dengan table array karena seperti tadi kita bahas, sekarang dia disusun secara horizontal, bukan secara vertikal. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah row index number. Kalau di VLOOKUP kita ditanyakan kolom keberapa, di HLOOKUP kita ditanya baris keberapa. Jadi di sini setoran harian ada di baris kedua, jadi kita mau ambil baris kedua, saya tulis 2. Dan ini juga merupakan
exact match. Jadi saya tulisnya false ya teman-teman ya. Saya Ctrl Enter dan supir C dapat 450.000. Jadi apa yang terjadi di sini seperti sama dengan VLOOKUP, dia akan mencari di mana sih supir C. Oh di sini bukan, di sini bukan, di sini. Oh iya bener nih, di sini ya. Terus dia akan mencari baris kedua dan akan mengambil data ini untuk kita. Jadi kalau saya ganti supir E, sama seperti itu, dia akan mencari data di baris kedua dan mengambil data 100.000 untuk kita. Oke, gitu aja teman-teman pengertian simple VLOOKUP dan HLOOKUP, rumus yang sangat populer. Jadi teman-teman kalau belum memahami, hopefully dengan video ini bisa lebih mengerti ya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. See you in the next video.